warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Umu Saadah, salah satu guru di SMP Amin Islam Panyula, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 angkatan 3. Jurusan Pendidikan Agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan NIM 2100012548446. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Amin Islam Panyula pada kelas 7 dengan materi menghadirkan salat dan zikir dalam kehidupan dengan model pembelajaran Problem Based Learning. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar semua di pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, luar biasa sekali semangatnya ya nak ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya naik memimpin doa. Sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Silakan duduk. Nyanyikan salah satu lagu wajib nasional yaitu Indonesia Raya. Ini sebagai salah satu bentuk rasa cinta kita terhadap tanah air kita Indonesia. Oke, silakan berdiri semua anak-anakku. Oke, jelas? Oke. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan dipandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk. Oke, Ibu absen terlebih dahulu ya nak. Oke, Muhammad Alif, Hadir, Bu. Anti, Hadir, Bu. Hasnita, Hadir, Bu. Junaldi, Hadir, Bu. Lisda, Hadir, Bu. Nur Adifa, Hadir, Bu. Nur Latifa, Hadir, Bu. Nur Aisyah, Hadir, Bu. Resti, Hadir, Bu. Firial Ria Hairunisa, Hadir, Bu. Syahrini, Hadir, Bu. Saflinda, Hadir, Bu. Saskia Syawalia, Hadir, Bu. Syahril, Hadir, Bu. Widya Puspitasari. Hadir, Bu. Oke, alhamdulillah hari ini hadir semuanya nak ya. Tidak ada yang alfa dan tidak ada yang miskin. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya Ibu akan memeriksa kesiapan belajar kalian, kerapian dan kebersihan.
Silakan berdiri semua anak-anakku. Oke, Ibu akan memeriksa kerapian bajunya. Jadi anak-anakku harus bajunya dikasih masuk, tidak boleh ada yang kasih keluar bajunya. Selanjutnya mengenai kebersihan kelasnya. Silakan lihat di bawah kolong mejanya apakah ada sampah atau tidak. Kalau ada sampah di laci meja, di kolong meja, silakan buang di tempat sampah, ya. Karena Allah sangat menyukai orang-orang yang bersih. Anak-anak yang bersih, an-nasafatu minal iman, yang artinya kebersihan sebagian daripada iman. Bukan hanya diri kita yang harus dibersihkan dengan cara mandi, dengan cara gosok gigi, tetapi kita harus juga memperhatikan lingkungan kita, nak, ya. Misalnya apa? Misalnya di rumah kita, kamar kita harus bersih supaya apa? Nyaman kita tidur. Di kelas kita harus bersih supaya apa? Nyaman kita belajar. Mengerti? Mengerti. Oke. Masih ingat kesepakatan kelas kalian? Silakan duduk. Anak-anakku masih ingat kesepakatan kelas? Masih. Oke, siapa yang masih ingat, nak? Oke. Harus rapi dan bersih. Oke, siapa lagi? Oke, silakan. Masuk kelas tepat waktu. Oke, betul sekali. Siapa lagi, nak? Saya, Bu. Ya, silakan. Fokus pada pelajaran. Fokus pada pelajaran. Jadi ada 3 kesepakatan kelas, ya. Oke, selanjutnya siapa yang ingat materi minggu lalu tentang apa? Tentang nama Allah. Oke, siapa yang bisa menjelaskan, nak? Saya, Bu. Oke, silakan, nak. Al-asma al-husna dibentuk dari kata al-asma, bentuk jamak. Dari kata isma memiliki arti nama dari al-husna, berarti yang terbaik atau indah. Dalam hal ini, al-asma al-husna dapat diartikan sebagai nama-namanya yang baik dan indah. Oke, tepuk tangan. Oke, selanjutnya siapa lagi, nak? Saya, Bu. Oke, silakan. Al-alim. Al-alim terambil dari kata alim, memiliki makna sesuatu yang terjangkau sesuai dengan keadaan sebenarnya. Al-kabir. Al-kabir artinya maha memberitahu. Al-Quran sebagai kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan informasi, kisah dan peristiwa orang-orang yang terdahulu. Oke, tepuk tangan. Oke, selanjutnya tentang motivasi belajar. Anak-anakku harus semangat dalam belajar, ya, harus fokus. Tidak ada yang boleh tidak memperhatikan, ya. Harus memperhatikan pelajaran, harus fokus, ya. Oke, anak-anakku masih semangat? Masih. Oke, supaya tambah semangat lagi, kita akan ice breaking, ya. Kalau ibu bilang semangat 50%, anak-anakku harus menjawab dan angkat tangan kanan kemudian kepala yes, ya. Kalau ibu bilang semangat 75%, anak-anakku harus angkat tangan kiri yes, yes, yes. Kalau ibu bilang semangat 100%, artinya anak-anakku harus menjawab yes, yes, go, 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 yes, ya. Oke, siap? Siap. Oke. Semangat 50%. Yes. Semangat 75%. Yes. Yes. Oke, 75 tambah 25 berapa, nak? 100. Oke, 100, ya. Jadi kalau ibu bilang semangat 100%, yang seperti tadi ibu bilang, ya. Oke, semangat 100%. Yes. Yes. Go. Go. Yes. Oke, tepuk tangan. Oke, sekali lagi, ya. Sekali lagi, ibu akan memberikan semangat, ya, untuk kalian supaya tambah semangat lagi, anak, ya. Jadi kalau ibu bilang semangat 50%, artinya anakku harus angkat tangan. Yes, ya. Kalau ibu bilang semangat 75%, anak-anakku harus menjawab yes, yes, ya. Kalau ibu bilang semangat 100%,
go, yes, ya. Oke, masih semangat? Masih. Oke, semangat 50%. Yes. 50 tambah 25 berapa, Nak? 75. Oke, 75. Oke. Semangat 75%. Yes, yes. Semangat 100%. Yes, yes. Go, go, yes. Oke, sekarang kita melangkah ke tujuan pembelajaran. Oke, sudah bisa dilihat dengan jelas? Sudah. Sudah? Oke, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu siswa mampu menghubungkan hakikat sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan Mungkar. Yang kedua, siswa mampu menuliskan contoh perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan Mungkar. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita, Nak. Pada hari ini siswa mampu menghubungkan hakikat sholat, siswa mampu menuliskan contoh perilaku ya. Oke, masih semangat? Masih. Oke, jadi Ibu akan menampilkan sebuah video. Nanti anak-anakku silakan tanggapi videonya ya, Naya. Yang mau bertanya nanti silakan bertanya. Oke, selamat menyaksikan. Ya, perhatikan baik-baik ya. Astagfirullah. Kak, bangun. Udah sholat subuh belum? Keburu terang tuh, Ra. As-sholatu khairum minan naum. Sholat lebih baik daripada tidur. Mama tidur dulu, Kak. Nggak bisa biarin nih. Kok hujan sih? Aduh, kirain mimpi hujan. Taunya hujan beneran ya. Sampai basah. Apa gentengnya bocor ya? Alhamdulillah, anak-anak pada bangun. Kalian lagi pada ngapain sih? Rara, udah sholat subuh. Oh, belum. Kenapa basah begitu mukanya? Nisa, ayo siap-siap sarapan. Iya, Oma. Loh, kok Kansa di sini sih? Jadi Kansa siramin air ampara ya? Itu tadi hujan buatan, Ra. Biar kamu bangun sholat. Ih, basah tahu. Udah. Ayo, jangan bercanda. Rara, cepetan sholat. Nanti waktu subuhnya keburu habis loh. Kan Rara belum umur 7 tahun. Boleh nggak nggak sholat? Kata siapa nggak sholat nggak apa-apa, Ra? Marah kamu. Marah. Iya. Rara tahu kok. Kamu yang paling rajin sholat deh. Yeay. Sholat itu bukan masalah rajin, Ra. Tapi wajib. Kalau Rara dari kecil udah terbiasa sholat, insya Allah kalau nanti udah besar tidak akan meninggalkan sholat. Amalan yang pertama kali dihisab kan sholat wajib, Ra. Iya. Terus sholat sunnah juga bisa,
tapi sholat wajib kita yang kurang sempurna kan Mama? Betul Musa. Amalan sunnah bisa menyempurnakan amalan yang wajib. Sebentar lagi matahari terbit tuh. Rara jangan sampai meninggalkan sholat. Iya. Karena hukumnya. Iya. Rara mau sholat sekarang. Gitu dong. Cakep. Ma, kita berangkat dulu ya. Iya sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Ma, terima kasih ya udah bangunin Rara untuk sholat. Yang bangunin kan tadi Kak Musa. Tandanya Kak Musa sayang sama Rara. Pokoknya kalau Rara susah dibangunin buat sholat, siap-siap. Aku udah dudukin lagi ya. Iya, Rara sholat. Oke, selesai ya nak ya. Oke, siapa yang ada pertanyaan atau tanggapan terhadap video di atas? Ayo Bu, Oke, silakan Junaidi. Jelaskan apa itu dosa kepada Allah, dosa kepada orang lain, dosa kepada diri sendiri. Oke, silakan yang mana lagi nak tanggapan tentang video ya? Tanggapan tentang video. ayo Bu. Oke, silakan. Baik, adapun tanggapan saya Silakan berdiri nak ya. Silakan berdiri. Baik, adapun tanggapan saya terkait video di atas adalah: 1. Sholat itu wajib, mengajarkan anak sholat sejak dini. 2. Jangan menunda sholat. Oke, siapa lagi nak? Saya Bu, Oke, silakan. Alif. as-sholatu khairum minan naum. Artinya, sholatlah lebih baik daripada tidur. Sholatlah tepat waktu. Oke. Sudah Bu. Oke, dilanjut ya. Kita ke mengenai melaksanakan salat dan zikir, yang menghadirkan salat dan zikir dalam kehidupan. Sudah jelas dilihat nak? Sudah jelas di atas? Sudah. Oke, sudah jelas ya. Oke, tentang makna salat. Secara bahasa, salat berarti doa atau doa meminta kebaikan. Sedangkan menurut istilah, salat dipahami sebagai semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi perhatikan baik-baik, secara bahasa, salat adalah doa atau doa meminta kebaikan. Di sini Allah menyuruh kita untuk salat, untuk meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa apa? Doa rezeki yang lancar, doa kesehatan, ya. Siapa di sini yang bolong-bolong salatnya? Tidak ada gini? Tidak ada. Ya. Oke. Lanjut lagi, menurut istilah, salat dipahami sebagai semua perkataan. Yang dimaksud dengan perkataan di sini adalah membaca Al-Fatihah, yang kedua membaca surah-surah pendek dan perbuatan, ya, yang dimulai dengan takbiratul ihram, yang dimulai dengan Allahu Akbar dan diakhiri dengan salam, ya. Selanjutnya, jika mau mencatat silahkan dicatat ya nak ya. Silahkan mencatat. Jika kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan selalu menjaga salat, maka kita akan mendapatkan yang namanya ketentraman hati. Jika kita menjaga salat nak, hati kita tenang, jiwa kita tenang, ya. Salat banyak sekali manfaatnya nak. Termasuk apa? Termasuk kita insya Allah di akhirat telah mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, diberikan kesehatan. Silakan dicatat ya, silakan dicatat nak. Yang ketiga, manfaat salat, yaitu apa kira-kira? Siapa yang tahu manfaat salat? Yang ketiga yaitu rezeki yang lancar, ya. Oke, selanjutnya
Silakan dicatat ayatnya ya nak ya. Dalil perintah melaksanakan sholat. Surah Al-Ankabut. Silakan dicatat. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Dan artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan melaksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah atau sholat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah lain. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Silakan perhatikan baik-baik. Utlu ma uhiya ilaika. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Jadi Allah di sini nak menyuruh kita membaca Al-Quran. Jangan Al-Qurannya disimpan saja di lemari. Bahkan Al-Qurannya sampai berdebu, tidak pernah dibaca. Bacalah 1-2 ayat. Dan Al-Quran bisa dibaca dimanapun kita berada. Ya? Mengerti? Mengerti. Oke, selanjutnya. Wa aqimis sholata inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, dan sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Yang mana yang termasuk perbuatan keji dan mungkar? Yang pertama itu membuli, membunuh, tidak menghargai orang tua. Ya, contohnya di dalam kelas kita membuli. Ada temannya yang pendek, ada temannya yang hitam. Bukan namanya yang dipanggilkan, tetapi ada misi hitam, ada misi pendek, ya. Wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Yang artinya, dan ketahuilah, mengingat Allah atau salat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah lain. Jadi nak, salat itu lebih besar keutamaannya daripada yang lain. Misalnya apa? Puasa, ya, sedekah, naik haji, ya. Ingat, yang perlu anak-anakku ingat bahwa salat itu adalah amalan yang pertama yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam kubur, ya. Ketika kita meninggal, salat. Maka salatlah tepat waktu, salat yang rajin, salat tidak boleh bolong. Oke. Selanjutnya, salat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jika salat dilaksanakan dengan sempurna, sungguh-sungguh dan ikhlas, maka akan mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, jadi kalau kita salat dengan sungguh-sungguh, dengan khusyuk, yang seperti tadi Ibu bilang, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar yang termasuk tadi itu ya nak ya. Seseorang yang selalu melaksanakan salat akan tumbuh rasa takut berbuat dosa, baik dosa kepada Allah, dosa kepada orang lain, maupun dosa terhadap dirinya sendiri. Oke, siapa yang mau bertanya tentang salat? Oke, silakan Dinaldi. Jelaskan apa itu pengertian dosa kepada Allah, dosa kepada orang lain, maupun dosa terhadap dirinya sendiri. Oke, siapa yang bisa menjawab? Oke, silakan nak. Dosa kepada Allah, perbuatan atau perkataan yang melanggar perintah dan larangannya. Dosa besar seperti syirik, mempersekutukan Allah, membunuh, durhaka kepada orang tua, tidak salat. Dosa kepada orang lain seperti segala tindakan atau perkataan yang menyakiti, merugikan orang lain. Contohnya mencuri, menfitnah, membunuh, durhaka kepada orang tua. Dosa terhadap diri sendiri, tindakan, perkataan yang menentang agama termasuk membenci diri sendiri, meremehkan diri sendiri, sombong menurut hawa nafsu. Oke, tepuk tangan. Nah, seperti yang tadi anak
menyekutukan Allah, menduakan Allah, menyembah berhala, menyembah patung. Dosa kepada orang lain contohnya apa, Bu? Kayak seperti tadi dia bilang, memfitnah, membuli, ya. Dosa kepada diri sendiri, bahwa tidak yakin terhadap kemampuan dirinya sendiri, ya. Misalnya ada pekerjaan, dia tidak yakin terhadap pekerjaan tersebut. Belum dicoba, dia sudah tidak yakin. Makna zikir, ya. Arti zikir menurut bahasa adalah ingat. Sedangkan menurut istilah, zikir diartikan dengan mengingat Allah. Ya, jadi lihat baik-baik, silakan dicatat tentang materi zikir. Ya, silakan dicatat. Ibu sambil menjelaskan, ya. Zikir menurut bahasa adalah ingat, sedangkan menurut istilah mengingat Allah. Jadi kita di sini harus banyak-banyak mengingat Allah dengan melafalkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ya, dimanapun kita berada, nak, zikir itu bisa dilakukan dengan duduk, bisa dilakukan dengan berdiri, dimanapun kita berada. Di sekolah, di rumah, pada saat mau tidur bisa dilakukan di mana saja, ya. La ilaha illallah yang artinya tiada Tuhan selain Allah. Ya, bahwa kita tidak akan menduakan Allah karena tidak ada Tuhan selain Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, ya. Contohnya apa Allah Maha Besar? Contohnya langit yang tidak bertiang, terjadinya pagi ke malam, gunung-gunung yang begitu tinggi, lautan yang begitu luas. Contohnya apa? Kita sendiri, manusia yang Allah ciptakan, ya. Mata bisa melihat, tangan bisa bekerja, bisa menulis, kaki bisa berjalan, ya. Jadi anak-anakku harus bersyukur karena kenapa? Karena masih banyak di luar sana yang tidak ada kakinya, nak, ya. Yang diamputasi tangannya, yang matanya buta, ya. Oke, sudah dicatat? Sudah? Oke. Ini ada materi yang nanti Ibu kasih, ya. Soal, ya, apa? Pemecahan masalah, ya. Dan anak-anakku silahkan menjawab solusinya apa, ya. Harus kerja sama yang baik, harus aktif, ya. Tidak ada yang tidak boleh aktif, ya. Harus aktif semua dan nilainya akan dicatat, ya, nak, ya. Nilainya nanti Ibu berikan, ya. Oke, silahkan dikerja, nak, materi kelompoknya. Oke. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, materi kelompoknya, oke. Sudah? Silakan dikerja. Silakan dikerja. Ya, silakan dikerja, ya, nak, ya. Harus aktif, harus bagus kerja samanya, nak, ya. Oke. Ibu harap kerjasamanya, Ibu harap keaktifannya, ya. Jangan ada satu orang yang tidak bekerja, ya. Oke, diskusikan, rundingkan, ya. Nanti anak-anakku akan naik satu-satu mempresentasikan masalahnya, ya. Dan solusinya apa, ya. Setelah mempresentasikan, Ibu lanjut menguatkannya, nah, ya. Oke, silakan dikerja, nak. Oke. Apa? Oke. Nah, ya. Silakan, nak. Kerja, nak. Oke, sudah jelas semuanya soalnya? Sudah jelas? Sudah. Oke. Silakan dikerja, nak. Jangan harus aktif semua, ya. Pas aktif semua. Tidak ada yang tidak boleh aktif. Ya. Ya, oke.
nih anaknya harus aktif, ya. Sudah? Oke, silakan kelompok 1 mempresentasikan di atas ya. Oke, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Beranggotakan saya sendiri Widya Puspitasari, Anti, Asmita, Latifah, Alif. Kasus di lingkungan sekitar banyak teman-teman yang terlibat dalam perbuatan yang tidak baik seperti berkata kasar, menyebarkan fitnah atau bahkan melakukan perbuatan yang melanggar norma agama dan sosial. Beberapa di antaranya adalah teman-teman sekolahmu yang menganggap bahwa perbuatan tersebut tidak terlalu berdampak negatif pada diri mereka. Mereka tidak menyadari bahwa perbuatan tersebut termasuk dalam kategori keji dan munkar yang bisa merusak karakter dan hubungan mereka dengan Allah. Solusi: 1. Memberikan nasihat dengan cara yang baik. Sampaikan bahwa perbuatan mereka salah tanpa menghakimi. 2. Menjadi teladan yang baik. Tunjukkan perilaku yang berakhlak baik seperti berkata sopan, jujur, dan tidak ikut menyebarkan fitnah. 3. Mengajak kegiatan positif. Ajak mereka mengikuti kegiatan yang bermanfaat seperti mengaji, diskusi, keamanan, atau kegiatan sosial. 4. Menguatkan iman dan takwa. Ingatkan bahwa setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. 5. Melibatkan guru atau orang tua kita diperlukan. Jika perbuatan teman-teman sudah terlalu meresahkan, bisa dibicarakan dengan guru BK atau orang dewasa yang bisa membantu memberikan pembinaan. Nomor 6. Berdoa dan introspeksi diri. Doakan agar teman-teman diberi hidayah oleh Allah. Kesimpulan, perbuatan keji dan munkar tidak boleh dianggap biasa. Sebagai pelajar yang beriman, kita harus berani meningkatkan, memberi contoh yang baik, dan terus berusaha menjaga diri serta mengajak teman-teman untuk berubah ke arah yang lebih baik. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, apakah ada anakku yang mau bertanya atau menanggapi? Kelompok 1, oke, silakan Junardi. Berdiri, silakan berdiri nak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kami ingin bertanya kepada kelompok 1, berikan contoh perbuatan keji dan munkar yang terjadi di sekolah. Contoh perbuatan keji dan munkar yang sering terjadi di sekolah. Oke, silakan jawab nak. contoh perbuatan keji dan munkar di sekolah: 1. Membuli teman atau mengejek teman. 2. Selalu mengganggu teman, menghina, merendahkan. 3. Bertengkar dengan teman. Terima kasih atas jawabannya. Oke. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada. Oke, silakan. Oke, silakan dulu nak. Oke, beberapa di antaranya ada teman-teman sekolah ya. Bagaimana cara mengatasi perbuatan keji dan munkar? Yang pertama yaitu dengan memberikan nasihat. Yang kedua yaitu menjadi teladan yang baik. Yang ketiga menjaga kegiatan positif, menguatkan iman dan takwa. Jadi iman kita harus dikuatkan ya nak ya. Yang kelima melibatkan guru dan orang tua jika diperlukan. Selanjutnya berdoa dan introspeksi diri. Ya, sedangkan kelompok
pertanyaannya apa? Banyak orang yang melaksanakan salat ya tiap hari, tapi melakukannya dengan penuh khusyuk. Apa yang menyebabkan kualitas salat sering terabaikan? Bagaimana cara untuk meningkatkan kualitas salat ya? Ada di antara orang-orang yang tidak khusyuk salat ya. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, ingat kuenya di kulkas ya. Nah, ingat ikannya apa, ikan apa yang hari ini mau ku beli ya. Kue apa yang mau ku makan. Jadi itu tidak khusyuk. Oke. Dan tadi kelompok 3 ya, banyak umat Islam mengetahui bahwa zikir adalah amalan yang sangat dianjurkan ya, terutama remaja melakukan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Mereka lebih sering sibuk dengan urusan dunia seperti media sosial, game atau hiburan. Ya, jawabannya penyebab orang tugas individu ya. Jadi untuk anak-anakku harus dikerjakan. Ya, karena ini penilaian sendiri anak ya. Ya, jadi silakan dikerjakan nanti dikumpul ya. Kalau ibu suruh kumpulkan di atas silakan dikumpul ya. Nanti ibu akan periksa di rumahnya ya. Nah, oke silakan Alif, silakan nak. Oke. Ya silakan dikerjakan nak ya. Oke silakan dicatat di bukunya masing-masing ya nak ya. Nanti bukunya dikumpul. Oke silakan dikerja ya nak ya. Nah, tugas individu ya, tugas sendiri-sendiri ya nak ya. Nah. Ya fokus ya, fokus. Oke. Oke sudah jelas di atas. Ayo sudah jelas di atas nak. Sudah. Oke. Semangat. Jangan diputar-putar, bertepuk tangan. Jangan diputar-putar, peganglah bahu. Jangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Jangan diputar-putar, bertepuk tangan. Jangan diputar-putar, peganglah bahu. Jangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Silakan berdoa. Ya oke, Alif silakan berdoa, silakan naik nak. Sebelum kita pulang, marilah kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alallahi wa la haula wa la quwwata illa billah. Amin. Silakan duduk Alif, terima kasih banyak ya nak ya. Oke, selanjutnya itu apa? Ingatkan sekali lagi nak ya tentang tadi ya, tentang hati-hati di jalan anak-anakku sayang ya. Oke. Apalagi yang tadi ibu berikan, jelaskan. Jangan ngebut-ngebut ya. Hati-hati di jalan, jangan ngebut-ngebut yang berkendara. Jangan ngebut-ngebut ya nak ya. Apalagi nak tadi? Jangan begadang. Jangan begadang. Oke? Ya, sekian dari Ibu untuk hari